yang indah Tuhan, kami kembali mau mendengarkan suara-Mu yang akan menuntun kami, yang akan memberikan kami kekuatan di tengah-tengah dunia ini. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan hamba-Mu yang Kau percayakan pada siang hari ini untuk membawakan kebenaran firman-Mu. Rapi hamba-Mu Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan pada hamba-Mu, mampukan hamba agar benar-benar perkataan-Mu yang akan hamba bagikan bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan Tuhan tanah hati kami yang paling subur untuk dengar firman-Mu. Hati sebagai hamba, telinga sebagai murid, dan kami akan duduk tenang untuk dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Ya semua ya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kalau saya dan saudara boleh berada di tempat ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ketika kita ada di tempat ini bukan berarti keadaan kita baik, tetapi karena Yesus sangat amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Berbagai macam masalah, persoalan kita lalui, tetapi bersama dengan Yesus kita bisa menjalani hari-hari kita. Amin. Haleluya. Tidak usah perkenalan, dan saya percaya semua sudah kenal saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan langsung dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Jika sudah mendapatkan ayat ini, saya jemput dengan kasih Kristus kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan saya akan membaca ayat 9, saudara sekalian ayat 10, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sama-sama 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ayat yang luar biasa, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya akan ambil satu ayat saja pada pagi hari ini yang terdapat dalam ayat kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan kita identik dengan kasih. Tanpa kasih dalam kehidupan orang percaya, maka semuanya akan sia-sia. Amin. Untuk menjalani kehidupan kita, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di Roma, juga kepada kita pada pagi menjelang siang hari ini, bagaimana mengaplikasikan kasih dalam kehidupan setiap kita yang mengakui diri kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Ya, saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang semakin canggih ini, kasih sepertinya
jarang ditemui lagi. Kasih yang ada di tengah-tengah dunia ini kebanyakan kasih yang pura-pura. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih yang munafik. Ya, serem saudaraku ya, kasih yang munafik. Tapi pada kenyataannya memang inilah yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi di lingkungan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sekolah-sekolah tinggi, bahkan yang sudah mempunyai gelar akademik yang tinggi, kasih dalam kehidupan mereka hanyalah sebuah kiasan. Pada aplikasinya, kasih itu tidak lagi menjadi sesuatu yang diagung-agungkan. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa kita mengakui Bapa kita yang adalah kasih. Dan kalau kita mengakui Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, maka ketika kita mengakui diri kita sebagai anak-anaknya, tentu hidup kita aplikasi kasih dari Bapa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan ini pada jemaat yang di Roma. Dia kembali memberikan nasihat agar orang-orang yang berada di Roma tidak hidup dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Saudara, orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang lain di depan, lain di belakang. Ya, kebanyakan dari orang-orang yang kita temui begitu manis kalau bertemu, shalom ibu, shalom saudaraku, shalom siapapun namanya akan disebut. Tetapi ketika orang itu berlalu sedikit saja dari depannya, maka dia mulai panggil temannya, kamu tahu nggak? Itu kan begini. Saudaraku, itu sama seperti kasih yang munafik, kasih yang tidak tulus. Bahkan banyak orang anak-anak Tuhan ketika memberi, dia lebih suka apa yang dia beri diketahui oleh orang-orang. Bahkan dia lebih suka kalau apa yang dia kasih itu dibaca, supaya didengar orang bahwa dia adalah orang yang murah hati. Saudara, bukan kasih seperti itu yang Rasul Paulus mau diaplikasikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Rasul Paulus mau kita meneladani kehidupannya. Walaupun dalam banyak hal dia menanggung banyak penderitaan, cemoohan, tetapi dia tidak pernah membalas, bahkan dia tidak pernah menampakkan kasih yang pura-pura atau kasih yang munafik. Kasih yang ada kepentingan. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, ya saya jahat. Kalau dia memberi, saya memberi. Kalau dia tidak memberi, ya saya tidak memberi. Kalau dia susah, saya nggak mau dekati dia. Tetapi kalau dia kaya, saya pasti mengasihi dia. Saudara, ada begitu banyak orang ketika dia susah, dia akan kehilangan teman-teman, kerabat, bahkan saudara. Tetapi ketika ada saudara kita mungkin yang baru-baru terkenal, apalagi sekarang ya cepat sekali orang naik daun melalui YouTube, melalui konten-konten, cepet banget jadi kaya. Asal keluar konten-konten yang ya seturut dengan keadaan dunia, sesuai dengan kebutuhan dunia, maka dia akan viral dan dia akan menjadi orang terkenal. Kebanyakan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini mengasihi orang yang terkenal, mengasihi orang yang kaya, mengasihi orang yang punya kelebihan. Melihat rupa, itulah kasih yang munafik. Melihat rupa, melihat apa yang di depan mata. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu jangan pura-pura. Apa artinya kasih jangan pura-pura? Kasih yang pura-pura berarti kasih yang dipaksakan. Siapa di sini yang mengasihi dengan keadaan terpaksa? Coba tanya kanan kirimu, apakah kamu terpaksa mengasihi saya? Ya, banyak yang seperti itu, saudara. Mungkin di sini tidak ada yang mengakui. Di tempat lain banyak seperti itu, saudaraku. Memang kalau di dalam tempat ibadah tidak ada yang kelihatan, semua orangnya penuh dengan kasih. Baik, seperti kalau saya di Batam kan banyak tenaga jemaat Batak, dia pasti meminta tulusnya aku, ya tulus.
tidak ada lagi. Suka atau tidak suka ketika kita mendengar, tapi kalau kita melihat anak-anak Tuhan sekarang banyak yang cuek, tidak mau peduli dengan orang lain, hidup dalam kepalsuan, memakai topeng, itulah kasih yang munafik. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, apalagi yang dididik di tempat melalui pengajaran akan firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran dan mengenal kasih yang sesungguhnya, kasih Bapa, kasih agape. Saudara, kalau kita tidak memiliki kasih agape, kasih yang suci, kasih yang tulus, maka sia-sialah pelayanan kita, sia-sialah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena orang yang berkata mengasihi Bapa, pasti dia juga mengasihi orang-orang di sekitarnya. Karena bagaimana mungkin dia bisa berkata dia mengasihi Bapa yang secara kasat mata tidak bisa dilihat, dan dia berkata bahwa dia mengasihi orang di depannya, saudaranya, dengan tidak tulus atau munafik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang tidak bertopeng, kasih yang tidak penuh dengan kepalsuan, atau kasih yang tidak bermuka dua. Karena kalau Allah memilih-milih, mungkin kita tidak akan diselamatkan. Kalau Allah memilih-milih, Dia tidak akan datang ke dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dia tidak pernah memandang orang Batak atau orang Manado, orang Papua atau orang NTT, ya, orang Flores atau dia tidak memandang yang putih, yang hitam, yang keriting, yang lurus. Dia tidak pernah memandang itu. Bahkan dosa dan kesalahan kita pun Dia tidak pandang, karena Dia begitu mengasihi kita. Ada sebuah lagu yang saya ingat tadi pas saya duduk-duduk, seperti ada yang menyanyikan lagu begini. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangnya sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kasih sejati ya kalau nggak salah, atau apa tuh judulnya? Ya saudaraku, ada cinta yang tidak pernah berlalu. Mengapa ada cinta? Karena ada kasih dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang di tempat, yang belajar di tempat ini, apakah motivasimu di dalam melayani? Apakah motivasimu ketika engkau datang untuk belajar di tempat ini? Apakah engkau ingin mencari identitas dirimu? Engkau ingin dikenal atau apa motivasimu? Saya tidak tahu. Tetapi kalau engkau memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan, maka pasti motivasimu tulus untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang gugur ketika diperhadapkan dengan sebuah pelayanan, ketika diperhadapkan dengan sebuah realita yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kasih pada awal itu mula-mula, kasih mula-mula, ketika baru bertobat tuh kasih menggebu-gebu. Saya mengasihi Yesus, saya mencintai Yesus. Saudara ingat Petrus? Dia hidup bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, melakukan banyak perkara. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa, melakukan banyak mujizat tepat di depan matanya. Tetapi ketika penderitaan datang, bukan dia yang dianiaya, bukan dia yang disiksa, tapi Yesus yang disiksa. Akhirnya dia menyangka, dia bilang, aku tidak kenal dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan mari kita tanya lagi dalam kehidupan kita, apakah kasih yang kita miliki, kasih yang pura-pura, kasih yang munafik, kasih yang bertopeng untuk menutupi identitas kita sebenarnya agar kita dikenal orang? Saudara, kalau kau memiliki motivasi yang seperti itu, jangan datang di sekolah Alkitab. Ya, banyak perguruan tinggi yang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kau berada di sekolah tinggi yang lain atau sekolah tinggi Alkitab, engkau harus memiliki kasih yang tidak pura-pura, tidak munafik, dan tidak bertopeng. Beberapa alasan mengapa orang Kristen
memiliki kasih yang munafik? Yang pertama, karena orang Kristen tidak memiliki kerendahan hati. Kristen yang munafik. Orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang rendah hati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh bukan dilihat dari seberapa aktifnya dia datang ke gereja, seberapa aktifnya dia pelayanan, seberapa aktifnya dia mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, seberapa aktifnya dia berbicara tentang Yesus, tetapi aplikasi kehidupannya itu yang dilihat. Apakah orang Kristen tersebut memiliki kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak pura-pura? Orang Kristen yang memiliki kasih yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang tidak sombong, yang tidak suka mengkritik orang, tetapi mulai mengintrospeksi diri sendiri. Apakah saya memiliki kasih untuk saya aplikasikan? Saudara, kalau di antara kita masih ada sikap-sikap yang seperti saya katakan, sombong, suka mengkritik orang, maka dipertanyakan, apakah kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan, ataukah kasih yang pura-pura? Kita tahu bersama bahwa kasih dari Yesus itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bukan dengan kepura-puraan, bukan karena tradisi, tetapi itu memang kewajiban kita sebagai orang percaya. Namun Tuhan Yesus pun tidak pernah memberikan kita sebuah paksaan, ya. Dia mau kita meniru dia, meneladani dia, tetapi dia tidak pernah memaksa kita untuk meneladani dia, mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita masih sombong, masih suka mengkritik, bahkan kita masih suka menghakimi orang-orang di depan kita, berarti kita memiliki kasih yang munafik atau kasih yang bertopeng. Saudara, mungkin kita tidak sadar ya ketika kita menghakimi, tetapi dari cara kita memandang orang, kadang-kadang tanpa kita sadar kita memandang orang dari atas sampai ke bawah, baru kita bilang itu hal yang kecil, tanpa kita sadari seringkali kita lakukan. Atau kita merasa lebih dari orang lain, kita egois, kita tidak mau membantu teman-teman kita yang kekurangan. Berarti saudara, kita tidak hidup dalam kasih yang nyata yang Tuhan ingin kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Berarti kita hidup dalam kasih yang munafik, kasih yang pura-pura. Karena tidak ada kesombongan bagi anak-anak Allah. Amin. Kesombongan itu hanya milik si perusak, si pembunuh, si pencuri. Tetapi kehidupan orang-orang Kristen yang penuh kasih itu adalah orang-orang yang tulus, yang tidak pernah memandang seseorang dari latar belakangnya, tidak pernah memandang seseorang dari apa yang dia lakukan. Sama seperti Yesus yang tidak pernah memandang hina siapapun yang berdosa di hadapannya. Itu kasih yang sesungguhnya, kasih yang sudah jarang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kita tidak usah berbicara orang-orang di luar Tuhan ya, karena kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang meneladani kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Jadi penyebab orang-orang Kristen munafik atau memiliki kasih yang pura-pura karena mereka tidak rendah hati. Yang kedua, tidak suka kebenaran. Saudara, kebenaran adalah sesuatu yang kosong bagi orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak memiliki kasih. Kebenaran menurut mereka tidak bisa diwujud nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga banyak orang yang pada akhirnya menyangkal, seperti yang saya katakan Petrus, pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak tekanan, banyak pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Saya katakan pada jemaat saya di tempat saya melayani bahwa kalau engkau tidak suka pergumulan, kalau engkau tidak suka masalah, engkau tidak suka proses Tuhan, engkau berdoa saja, pindahkan dari tempat yang penuh dengan masalah ke tempat yang memang tidak ada masalah sama sekali. Jangankan lalu-lalang mobil ya, sama orang itu memang tempat yang sunyi, tempat beristirahat dari semua masalah dan persoalan dunia. Tetapi kalau saya dan saudara masih hidup setiap hari dalam kehidupan kita
kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, kan dibilang Tuhan itu penuh kasih, tetapi justru karena Dia mengasihi kita, Dia ingin melihat kita bagaimana kehidupan kekristenan kita ketika ditempah di tengah-tengah dunia. Apalagi anak Tuhan, apalagi kita yang sekolah teologi, sekolah agama Kristen. Di dalam kehidupan kita banyak diperlihatkan masalah-masalah persoalan, dan kita harus bisa menang ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan bahkan mempunyai gelar akademis, akhirnya mereka berpindah agama. Karena apa? Mereka tidak memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Orang kalau mengasihi Tuhan, dihadapkan dengan pergumulan seberat apapun, saudara, dia tidak akan berpindah, dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Itu kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang berasal dari Allah. Nah, ketika kita memiliki kasih yang berasal dari Allah, maka kita pasti bisa menang menghadapi tantangan-tantangan dunia, daya pikat dunia yang sangat memikat mata dan hati kita. Banyak orang Kristen ketika baca, lihat di media sosial, berpindah agama hanya karena harta, hanya kekayaan, hanya karena popularitas, ingin dikenal. Oh saudara, ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak raja di atas segala raja, sebenarnya itulah yang paling luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Tidak semua bisa menjadi anak-anak raja. Amin. Raja di atas segala raja, saudara. Kita menjadi saudara presiden saja mungkin kita bangganya minta ampun. Atau jangankan presiden, ya udah ketinggian. Mungkin ada saudara kita, tolong kita wali kota atau camat saja kita udah bangga minta ampun. Apalagi kalau kita disebut anak-anak raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, penguasa tunggal kehidupan kita, pencipta seluruh isi dunia ini. Adalah suatu kebanggaan. Tetapi itulah saya bilang, ketika kita tidak mengenal Allah yang adalah kasih, dan kita tidak memiliki kasih, maka mudah bagi kita untuk menyerah ketika dihadapkan dengan masalah dan pergumulan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih, atau orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran atau menolak kebenaran. Terus yang ketiga, mengapa orang-orang Kristen memiliki kasih yang munafik atau kasih yang pura-pura? Karena mereka melihat orang-orang di sekelilingnya sangat munafik. Karena melihat mungkin atasannya munafik, mungkin kepalanya munafik, mungkin saudaranya munafik, orang-orang di sekelilingnya munafik, akhirnya dia ikut-ikutan menjadi orang munafik. Saudara, ada orang katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika kita mulai menilai, melihat, maka tidak bisa dipungkiri. Mata melihat keadaan di sekitar kita. Kalau kita tidak kuat iman, percaya kepadamu, dan biarlah teladanmu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anakmu Tuhan. Kami mau mengasihi tanpa syarat seperti kasih-Mu yang tidak bersyarat. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan, tapi kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan akan memampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami hidup dalam kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat umat-Mu di tempat ini, dan biarlah Roh Kudus memateraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap pribadi yang ada di tempat ini, sehingga mereka bukan saja menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan satu pujian ya, yang saya nyanyikan tadi. Tuhan bangkit berdiri, sebelum saya serahkan mic-nya.